Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Amina dari MI Taklimus Sipyan Kolpo Batang-Batang Sumeneb, Jawa Timur. Saat ini saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2025, program studi Pendidikan Agama Islam di UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan nomor induk mahasiswa 424 115 20998. Pada hari ini, Ahad 11 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di MI Taklimus Sipyan kelas 4 dengan materi akidah akhlak, tema indahnya berperilaku terpuji. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo kepada Yayan dipimpin doanya ya. Ya, tempat pembacaan doa dimulai. Ya, terima kasih. Sekarang Ibu mau absen dulu. Yang hadir ngacung tangan, bilang hadir ya. Lainatun Nisa. Berarti sekarang hadir semua ya. Alhamdulillah semuanya pada sehat, bisa melaksanakan pembelajaran pada siang hari ini. Sebelum memulai pelajaran, Ibu cek dulu apakah kalian sudah rapi, apakah kalian sudah siap untuk belajar. Kalau misalnya tidak rapi, dirapikan dulu. Bagus, Faris yang benar. Songkoknya ya. Semuanya sudah rapi. Baiklah anak-anak, sebelum masuk pada pelajaran, untuk meningkatkan rasa jiwa nasionalisme kita pada bangsa dan negara Indonesia, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Semuanya berdiri. Siap? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri. Silakan duduk kembali. Apakah anak-anak sudah siap untuk menerima pelajaran tentang kisah persahabatan Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq? Ya. Ya, bagus. Sekarang siapkan bukunya masing-masing untuk proses pembelajaran. Anak-anak sudah siap bukunya? Ya. Kemarin sebelum pelajaran selesai, Ibu minta pada kalian untuk membaca buku pelajaran yang berkaitan dengan tema hari ini. Apakah kalian sudah baca buku atau nonton YouTube? Nonton YouTube. Siapa yang sudah baca buku? Siapa? Ngacung yang tinggi. Bagus. Nah, sebelum menaikkan pelajaran, Ibu mau nanya dulu. Yang kemarin, pelajaran yang kemarin kira-kira kalian masih ingat nggak? Ya. Kemarin belajar apa? Ya. Akhlak tercela. Akhlak tercela itu ada apa aja? Bagus, ternyata masih ingat, pintar-pintar semua.
muridnya Ibu? Kalau sekarang sudah baca buku dan nonton YouTube, apa yang kalian tonton di YouTube? Wah, iya benar. Itu pelajaran yang akan kita pelajari hari ini ya. Bagus anak-anak. Sebelum masuk pada pelajaran, Ibu akan bacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Tema pembelajaran pada hari ini adalah indahnya berperilaku terpuji. Adapun tujuannya menumbuh kembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan serta pengalaman peserta didik tentang akidah Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan selanjutnya adalah mewujudkan manusia Indonesia yang berakhlak mulia dan menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan individu maupun sosial, sebagai manifestasi dari ajaran dan nilai-nilai akidah Islam. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran pada siang hari ini. Setelah itu kita akan menonton video YouTube tentang kisah persahabatan Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq ya. Sekarang kita akan menonton tentang persahabatan Abu Bakar As-Siddiq dan Nabi Muhammad. Silakan diperhatikan video berikut ini ya. Nah, dari menonton tadi, sekarang Ibu pengen tahu apa yang kalian dapatkan dari menonton video tersebut. Oh, bagus. Iya, Putri. Oh, iya bagus. Terus siapa lagi? Ica, ya. Bagus. Siapa lagi? Ya, Sally. Bagus. Ada lagi? Ya, Raffi. Bagus. Jadi, dari kisah Abu Bakar dan Nabi Muhammad ini, kita tahu bahwa dalam bersahabat itu harus jujur, harus setia, harus saling menghormati. Ya, ini erat kaitannya dengan materi kita hari ini, yaitu tentang berteman dan bertamu. Dalam berteman, ada beberapa adab yang perlu kita terapkan. Karena saat kita berteman, kita bisa berteman dengan yang lebih tua, dengan yang lebih muda, atau dengan yang sebaya. Ada adab-adab tertentu dalam pertemanan. Bagaimana adab kita kepada yang lebih tua, bagaimana adab kita pada yang lebih muda, dan bagaimana adab kita kepada yang sebaya. Sekarang yang akan kita bahas adab bergaul dengan teman sebaya. Yang pertama, kalau bertemu harus memberi salam atau menyapa. Apa kalian sudah melakukan itu? Iya, bagus. Kalau bertemu dengan temannya, Assalamualaikum, apa kabar? Selalu bermuka manis dan ramah.
tidak cemberut, selalu bermuka manis. Biar yang melihat merasa senang. Menepati janji. Ini yang sering terjadi pada anak-anak. Kalau sama temannya berjanji mau main ke rumahnya, ternyata pas hari yang telah ditentukan tidak ada kabar. Kemudian tidak menepati janjinya, tidak datang ke rumah temannya. Otomatis temannya pasti kecewa, ya. Jangan, gak boleh. Itu akhlak tercela, mengecewakan teman, akhlak tercela. Jadi, anak-anak Ta'limus Sibyan harus menjadi anak-anak yang berperilaku terpuji. Selanjutnya, ada berteman ini ikut senang atas kesenangan teman. Kalau temannya dapat juara, ikut senang. Bukan malah, itu jangan dijadikan teman kita. Enak aja, dia jadi juara. Tidak boleh ya. Harusnya kalian mencontoh apa aja yang dia lakukan, kenapa dia bisa jadi juara. Berarti ada banyak hal-hal positif yang dia lakukan. Itu akan menjadi contoh bagi kita. Gimana? Anak-anak sudah paham dengan penjelasan Ibu tadi? Tentang adab berteman. Berteman dengan teman sebaya. Berteman dengan yang lebih muda. Berteman dengan yang lebih tua. Adabnya berbeda-beda ya. Sekarang kita akan membagi kelompok. Ada tugas kelompok. Ini studi kasus. Dari 3 kelompok ini, Ibu kasih soal yang berbeda-beda. Nanti jawabannya pasti beda juga. Ada sini. Paham gimana cara mengerjakan? Kalau ada kesulitan, nanya ke Ibu ya. Kalau misalnya nggak paham bagaimana caranya mengerjakan. Gimana? Udah selesai? Ya, bagus. Sekarang waktunya presentasi. Kelompoknya Putri, siapa yang mau presentasi? Ya, maju ke depan. Dengarkan baik-baik, temannya mau presentasi. Ada konflik antara Rara dan Lala. Pada suatu hari, Lala tidak mau bertegur sapa dengan Rara. Karena Rara telah menghilangkan buku catatannya. Lala sangat marah, bahkan berkata kepada teman-teman yang lain agar jangan mau meminjami buku catatan lagi kepada si Rara. Menurut pendapatmu, setujukah kamu dengan sikap Lala? Jelaskan. Kami kurang setuju dengan sikap Lala, karena sikap Lala termasuk pada akhlak tercela, yaitu mempengaruhi orang lain untuk membenci Rara. Menurut kami, Lala wajar marah, tapi tidak baik mengajak orang lain untuk membenci Rara. Sebaiknya Lala menegur Rara karena sudah terledor dan meminta Rara untuk mengganti bukunya yang hilang sebagai bentuk tanggung jawab. Itu menurut kelompoknya Putri. Menurut kalian setuju nggak sama pendapat kelompok ini? Setuju. Ya, setuju ya. Meminta temannya untuk menjauhi itu tidak boleh. Itu akhlak tercela. Walaupun memang salah ya. Selanjutnya adalah assessment. Tugas individu. Perbaiki tempat duduknya dulu. Sudah capek nggak? Ya, sudah capek. Kalau sudah capek, biar pikirannya fresh, biar seger kembali, kita is breathing dulu. Ya.
Mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk semangat. Gimana? Sudah pada fresh? Ya, alhamdulillah. Sekarang Ibu akan bagikan tugas pribadi ya. Sekarang silakan kerjakan tugas individu ya yang sudah Ibu bagikan tadi. Sudah? Ya. Sekarang Ibu akan bertanya. Acungkan tangan siapa yang mau menjawab ya. Pertanyaan nomor 1. Ya, siapa sahabat Nabi yang menemani hijrah ke Madinah? Abu Bakar As-Siddiq ya. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2. Bagaimana hubungan persahabatan Abu Bakar As-Siddiq dengan Rasulullah? Siapa yang mau jawab? Ya, Rizal. Sangat baik dan setia. Jadi, anak-anak mulai tadi sudah melaksanakan tugas kelompok, sudah melaksanakan tugas individu. Dari pembelajaran kali ini dapat disimpulkan bahwa dari pertemanan Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq dalam berteman itu harus setia, harus saling menyayangi, harus saling menghormati, harus saling memaafkan dan meminta maaf ya. Apakah adik-adik semua sudah paham dengan pelajaran hari ini? Ada pertanyaan? Berarti sudah paham semua ya? Ya. Sebelum pulang, ada yang membacakan puisi, ada yang mau membacakan puisi tentang perbuatan baik. Semua kebiasaan untuk perilaku. Kebaikan ditunjukkan dalam berbagai cara dapat membuat seseorang senang. Kebaikan mungkin hanya berupa hal kecil yang membawa surga bagi orang lain. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ya, silakan duduk, Nabila. Jadi, yang namanya kebaikan itu tidak ada ukuran besar kecilnya. Yang penting kita berbuat baik ya. Pelajaran selanjutnya minggu depan anak-anak kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Jadi anak-anak bisa menonton YouTube, membaca buku, dan lain sebagainya. Mencari informasi tentang Asmaul Husna. Siap? Ya. Selanjutnya adalah penilaian. Ya. Apakah kalian belajar hari ini merasa senang? Ini tandanya senang sekali, ya. Kalau merasa senang sekali, dicentang di sini. Ini tandanya senang. Senang cuma. Ini kurang senang, ini tidak senang. Ya. Silakan anak-anak maju satu persatu dari sifat. Kalau senang dicentang yang senang, atau sangat senang, atau tidak senang, atau kurang senang. Yuk, dicentang. Dijilid dari sini dulu. Ya. Ada beberapa anak yang merasa sangat senang ya dengan pembelajaran hari ini. Rata-rata semuanya merasa sangat senang. Sebelum benar-benar selesai, mari kita berdoa. Berdoa untuk pulang. Ayo Yayan, dipimpin kembali. Ya, di tempat pembacaan doa dimulai.
Terima kasih banyak anak-anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.